Kalau biasanya orang datang ke rumah buat silaturahmi sambil ngopi, kunjungan Yakub Hasibuan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo kali ini jelas bukan sekedar ngobrol soal cuaca. Kuasa hukum Jokowi itu mengaku datang untuk menyampaikan perkembangan berbagai persoalan hukum yang masih bergulir. Salah satu yang ikut dibahas adalah langkah Roy Suryo yang kembali mengajukan pra-peradilan setelah sebelumnya memperoleh kemenangan sebagian dalam gugatan pra-peradilan pertamanya. Halo. Gimana Bang, tadi yang dibicarakan Iya, sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi, kita update-update tentang perkaranya yang sedang berjalan. Ada perkara Bu Tifa kan sudah mulai persidangan, perkara Pak Roy masih pra-peradilan. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman, Pak Jokowi sehat selalu agar dapat hadir di persidangan nanti. Kira-kira di persidangan akan hadir pada saat agenda? Tentunya nanti di agenda pembuktian, Mas. Nanti kita serahkan kepada majelis apakah, dan tentu dari penuntut umum, apakah akan mengundang Pak Jokowi itu di awal, di pertengahan, atau mungkin di akhir pembuktian. Tapi agendanya nanti di tahap pembuktian pastinya. Jadi ceritanya belum tamat. Kalau diibaratkan serial drama, ini sudah masuk musim berikutnya. Episode lama belum benar-benar selesai dibahas. Sekarang muncul lagi babak baru. Roy Suryo memang kembali menempuh jalur pra-peradilan untuk menguji tindakan penyidik dalam perkara yang menjeratnya. Sebelumnya, pengadilan telah mengabulkan sebagian permohonannya. Namun, putusan tersebut bukan berarti perkara pokok otomatis selesai ataupun menyatakan Roy Suryo tidak bersalah. Pra-peradilan hanya menguji aspek prosedural tertentu dalam proses penegakan hukum, sementara substansi perkara tetap diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, di tengah perkembangan itulah, Yakub Hasibuan mengaku memberikan penjelasan langsung kepada Jokowi mengenai situasi hukum terkini. Wajar saja, karena Jokowi merupakan pihak yang melaporkan perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik. Bagaimana respon Bapak terkait pra-peradilannya Roy Suryo yang sempat di... Iya, tadi kita sempat update juga bahwa pra-peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ayo buka dulu. Oh, Bang. Selamat siang. Meski begitu, perlu diingat, langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Begitu juga dengan Yakub Hasibuan yang menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum untuk memberikan pendampingan dan menyampaikan perkembangan perkara kepada kliennya. Yang menarik, setiap kali muncul perkembangan baru, perhatian publik langsung kembali tertuju pada polemik yang sudah berlangsung cukup lama ini. Dari laporan polisi, penyidikan, pra-peradilan pertama, hingga kini pra-peradilan jilid 2, semuanya terus menjadi bahan diskusi. Jadi sekarang tinggal menunggu babak berikutnya. Apakah pra-peradilan kedua akan kembali mengubah arah permainan, atau justru proses hukum akan terus berjalan seperti biasa? Yang pasti, baik pihak Roy Suryo maupun pihak Jokowi sama-sama masih menggunakan jalur hukum untuk mempertahankan posisi masing-masing. Dan seperti biasa, keputusan akhirnya tetap berada di tangan pengadilan, bukan di kolom komentar media sosial.